Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita pengen omongin satu buah barang yang ada di belakang gue, udah lumayan lama gue pakai, yaitu electrical standing desk. Apakah barang ini emang bener-bener berguna atau hanya gimmick doang? Yuk, kita coba jawab. Anyway, kalau mungkin lo baru ketemu dengan gue ada di ranah YouTube, atau mungkin juga ngelihat sesekali ada di IG dan juga TikTok, atau dimanapun lah itu ya. Halo, nama gue Taufik Nobo, dan biasanya emang gue membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, lifestyle, yang masih connect dengan teknologi, dan juga nggak ketinggalan pemikiran-pemikiran yang diawali dari dunia teknologi. So, if you're into that kind of video, please do consider untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Much appreciated. Electrical standing desk. Apa sih itu? Itu adalah satu buah meja yang pada dasarnya bisa digunakan dalam posisi duduk dan juga dalam posisi berdiri, tapi tidak menggunakan engkol ya. Dia menggunakan listrik. Jadi tinggal pencet satu tombol untuk naik dan satu tombol lagi untuk turun. Yang menarik apa? Yang menarik sebenarnya adalah skema penggunaan dari meja-meja ini. Kalau lo ngelihat video-video mungkin YouTuber di luar negeri sering banget lo ngelihat mereka menggunakan jenis meja seperti ini. Anyway, kalau lo bertanya-tanya, mejanya ini yang gue pegang keluarannya PT Mentindo dan gue percaya dengan PT Mentindo. That's why gue sampai sekarang masih menggunakan meja ini karena emang udah kurang lebih mungkin 3-5 bulan ya gue gunakan dan dibecek-becek banget. Alhamdulillah berjalan normal, mejanya nggak tiba-tiba turun sendiri, nggak tiba-tiba naik sendiri. It's all good. Dan PTNM Tindo ini menjual hanya rangkanya aja, tanpa tabletop. Buat gue pribadi, ini bukan satu buah gimmick. Ini benar-benar berguna. Tentu case-nya berbeda-beda setiap orang ya. Kalau mungkin lo tipikalnya adalah orang yang sering diliatin kerja dari belakang, misal editor film, editor VO misalkan gitu ya. Jadi perlu supervisi secara direct, iya bisa jadi emang electrical standing desk is not for you. Tapi kalau misalkan emang lo tipikal orang yang emang kerjanya tuh mengatur diri sendiri dan lumayan sering berada di depan komputer terus-terusan sampai akhirnya lupa berdiri gitu ya. Biasanya ada tuh back pain. Kecuali mungkin lo menggunakan kursi yang harganya 8-30 juta. Nah, itu beda cerita. Kalau solusi dari gue, yang ini harganya itu hanya tanda kutip 3 juta kurang 1.000. Apakah cuman itu aja, Fik? Hanya terkait dengan masalah kesehatan pinggang? Enggak itu aja. Alasan keduanya adalah kenapa si electrical standing desk ini jadi berguna. Itu masalah efektivitas dan juga efisiensi waktu. Gini, kalau misalkan lo dalam satu buah posisi ya, kerja lagi panas-panasnya, otak tuh lagi ngegas banget, tiba-tiba ngerasa pegel dan capek, lo berdiri. Nah, pas berdiri ini biasanya ada aja nih, oh minumnya habis, ke dapur dulu ngambil minum atau ke pantry kalau di kantor gitu ya. Nggak dapur sebutannya pantry biar kerenan dikit. Terus pakai acara, begini-begini dulu. Wah ya, pokoknya puter pinggang kiri, puter pinggang kanan, ketemu sama teman kantor, ngobrol dulu misalkan. Atau kalau misalnya di rumah, ketemu sama istri, sama anak, main dulu. Akhirnya apa? Kerjaan yang mungkin harusnya selesai hanya dalam waktu 1 jam, ini menjadi agak sedikit ke-pending. Karena acak ucuknya di tengah ini jadi banyak gitu ya. Pas sampai meja kerja lagi, mau kerja tentu nggak selancar yang tadi dong. Otaknya udah agak dingin, akhirnya mau nggak mau perlu pemanasan lagi. Jadi ya begitulah akhirnya gitu. Kerjaan yang harusnya lebih padat menjadi agak sedikit ngaret. Ya tentu gue nggak bilang lo harus hustle gitu. Nggak juga gitu ya. Ada kalanya emang lo menikmati waktu lo di rumah, santai dan segala macamnya. But if you're in the zone dan lagi pengen menyelesaikan kerjaan dengan cepat dan juga tepat dan benar, dan do it, menurut gue ini salah satu caranya gitu ya. Tinggal rubah posisi aja dari duduk terus berdiri. Kalau gue sih seperti itu. Apalagi waktu dari posisi paling bawah sampai posisi paling atas yang dipunya meja ini, yaitu 70 paling bawah dengan 115 ke atas, itu hanya memerlukan waktu 30 detik aja. Jadi biasanya kalau gue pribadi ya, pas lagi sambil posisi duduk, gue pegel, dorong kursi belakang sedikit, pencet untuk naikin meja, gue sambil berdiri ya tetap sambil ngedit dan juga sambil kerja. Atau kalau itu adalah editan video, biasanya gue sambil nge-preview sedikit beberapa bagian ke belakang, apakah udah aman atau enggak. Tapi tentu nggak ada yang namanya satu barang untuk semua orang, enggak ya. Jadi memang tujuan video ini bukan memaksakan diri atau memaksakan lo untuk membeli electrical standing desk, enggak. Walaupun emang kalau lo beli pakai link yang gue taruh di kolom deskripsi, gue dapat komisi,
Tapi nggak mau maksain itu juga. Inti video ini adalah ngajak lo mikir kalau emang lo lagi dalam posisi menuju beli, I'll say just buy it. Karena emang banyak juga kok sebenarnya manfaatnya. Tapi kalau memang posisi lo itu lebih cenderung menuju tidak beli, then it's okay. Pengen beli merek lain juga sebenarnya nggak ada masalah. Ada yang harganya cuma 2 jutaan, nggak nyampe 2,9, itu udah dengan tabletopnya. Sok, monggo silahkan. Ada yang lebih mahal datang dengan tabletop yang mungkin lebih lo suka. Itu juga sok monggo. Yang pasti tidak ada paksaan untuk lo membeli. But I just want you to know, kalau di tangan yang tepat untuk electrical standing desk ini bukan hanya satu buah pengeluaran, tapi juga satu buah mesin efisiensi waktu. If you know how to deal with electrical standing desk. And basically that was the video for today. Mungkin lo ada satu atau dua hal yang pengen lo tambahin atau pengen lo komenin, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.